Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif. Saya Zaki. Saya Dimas. Kami akan membahas tentang wawasan lingkungan di Masjid Cengho. Penasaran sama video kami? Ikutin kami yuk. Check it out. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي. Wawasan lingkungan adalah cara pandang dan sikap manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Ini mencakup bagaimana kita memahami, menjaga, dan mengelola lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Dengan wawasan lingkungan yang baik, kita tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga bertanggung jawab untuk melestarikannya. Ada beberapa tujuan utama dari mata kuliah wawasan lingkungan, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Kedua, memberikan pemahaman tentang hubungan antara manusia dan lingkungan. Ketiga, mengembangkan sikap peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Keempat, membekali mahasiswa dengan pengetahuan untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Masjid Cengho Palembang menunjukkan praktik sederhana namun penting, seperti menjaga kebersihan area masjid secara rutin, penataan ruang terbuka dan penghijauan di sekitar lingkungan, dan edukasi tidak langsung kepada jemaah untuk menjaga kebersihan. Lingkungan masjid yang bersih dan tertata mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya kelestarian lingkungan. Pada sesi ini, kami melakukan wawancara kepada pengurus masjid, security, serta pengunjung yang berada di Masjid Cengho Palembang. Baik, izin Pak, kami dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Kami ingin meminta ketersediaan Bapak untuk dimintai wawancara, Pak. Sebelumnya dengan Bapak siapa ini, Pak? Dengan Pak Faisal, security Masjid Cengho ya. Baik Pak, kami ingin bertanya untuk Masjid Cengho ini Pak, jika pengunjungnya hari biasa dengan hari weekend tuh apa bedanya Pak? Atau weekend, melonjak atau gimana? Ya, kalau hari weekend agak lumayan, uang kan bisa sekalian jalan-jalan religi, pulang dari kondangan misalkan, atau memang dari tempat acara keramaian mampir ke sini. Kalau hari biasa, kalangan biasa yang ini kan tidak rame. Jadi kalau untuk ini Pak, misalkan hari raya Idul Fitri itu kan rame, ada sholat id Pak. ada Itu sholat id. Gimana Pak? Parkirannya dan pengunjungnya apakah mengganggu Kalau jalan sekitar parkiran atau untuk gimana? sholat id nggak ada yang parkir di dalam lokasi, dia parkirnya di luar semua. Yang sebabnya halaman ini dipakai untuk sholat kan, halaman kita parkiran ini kan untuk sholat bapak-bapak ya. Jadi untuk pengunjung masyarakat sekitar tidak terganggu Pak dengan Tidak, ramainya itu, biasa lah, aman ya Pak? 1 tahun sekali itu kan. Iya Pak. Nah, waktunya juga nggak lama, paling berapa ini kan, tidak terlalu terganggu sih. Untuk kebersihannya Pak, jika ramai pengunjung apakah tetap terjaga kebersihan atau? Iya, masih terjaga, masih terkontrol. Kita banyak ke tempat-tempat sampah kan, pembuangan. Iya, Pak. Baik Pak, mungkin itu saja yang bisa kami tanya. Terima kasih atas ketersediaan Bapak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Itulah ya. Ya Pak. Ya. Baik Bapak, perkenalkan saya Muhammad Alif Alfaras dari Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya di sini ingin bertanya seputar lingkungan dari Masjid Cengho ini. Bapak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah. Ya baik Bapak, sebelumnya saya berbicara bersama Bapak siapa? Pak Rudi. Pak Rudi, baik Pak Rudi. Saya langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana upaya dari pengurus Masjid Cengho ini dalam menjaga kebersihan Masjid Cengho ini Pak? Kalau kebersihan di lingkungan ini, alhamdulillah kita jagonya. Sampai kita jangan sampai kotor, sampai orang senang masuk ke masjid ini supaya orang mana lah, supaya sampai ya masjid kalau kotor kan siapa mau masuk? Kalau bersih kan, alhamdulillah banyak tamu yang masuk ke sini. Baik Bapak. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. dari peran jemaah yang datang sendiri, apakah sudah menjaga kebersihan masjid ini dengan baik Pak? Kita kalau sudah jaga kebaikan, kita jaga kebaikan kita. Jangan sampai tamu ngomong kita jahat. Kalau bisa kita tamu anggaplah lajang. Bukan lajang apa. Kita namanya rumah Allah. Kita mana pun kita harus jaga rumah Allah. Jangan sampai
Amal ini Masjid Cengho ini jahat. Jangan sampai mengotori. Iya, ngotori nama. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya dari segi upaya pengurus masjid ini dalam menjaga kebersihan masjid ini Pak. Upayanya. Iya. Kita dengan hati, senang hati. Pokoknya tiba mana pun kita jago. Kecuali sampai kita mati, insya Allah. Baik Pak, terus pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak dari segi pengunjung yang datang pada hari bekerja sampai hari libur seperti ini, apakah ada perbedaan Pak? Kadang-kadang ada perbedaan. Kalau misalnya hari Senin sampai hari Kamis, tamu tuh ada sepi. Ada sepi ya Pak? Ya, kalau Jumatan biasalah. Ya. Setelah Jumatan kan banyak, alhamdulillah. Kalau Sabtu, Minggu ini belum tentu, jarang ramai, kadang sepi. Sekarang masalahnya tamu ini tambah lama tambah sepi. Berhubung tidak tahu apa ekonomi kita lemah atau apa-apa kan, kita tidak tahu kan. Itu Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apakah kebersihan dari Masjid Cengho ini sudah memberikan kenyamanan bagi para jemaah yang datang ke sini untuk beribadah Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, banyak orang yang ngomong, ya Masjid Cengho ini bersih terus. Alhamdulillah, kita jago terus. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, mungkin pertanyaannya sudah cukup sampai di sini saja. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan saya. Terima kasih juga untuk Bapak karena telah kesediaannya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak, perkenalkan kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya ingin bertanya terkait wawasan lingkungan Masjid Cengho ini. Ya, untuk pertanyaan pertama kami tanya, apakah kondisi lingkungan masjid ini sudah bersih atau belum Pak? Ya, kalau untuk secara gambaran umum, Masjid Cengho ini kan salah satu destinasi wisata religi untuk Kota Palembang. Menurut penilaian saya untuk kebersihannya sudah lumayan bagus. Juga dari fasilitas yang ada seperti tempat wudhu antara wanita dan laki-laki yang sudah memang dipisahkan. Jadi untuk secara kenyamanan, kebersihan sampai sejauh ini saya perhatikan lumayan bagus. Nah, kemudian untuk apakah kondisi tersebut sudah cukup nyaman dalam beribadah Pak? Kalau di dalam masjid nyaman. Karena di masjid di dalam itu pada ada air conditioning, AC dan tidak terlalu bising gitu. Jadi untuk kehusukan ibadah itu sangat memadai, nyaman. Nah, kalau untuk fasilitas seperti parkir atau tempat wudhunya apakah sudah memadai atau belum Pak? Tempat wudhu bersih. Airnya mengalir deras. Untuk tempat parkir kalau untuk kapasitas 150 mobil masih bisa. Tapi untuk lebih dari itu mungkin parkirnya kurang memadai. Nah, untuk yang terakhir apa harapan Bapak untuk masjid ini ke depannya? Kalau saya melihat dari segi pariwisata ke depannya ini mungkin lebih disondingkan lagi bahwa di Palembang ini ada Masjid Cengho yang dimana ini merupakan salah satu destinasi wisata religi dari menggambarkan bahwa dulu pernah Laksamana Cengho ini singgah ke Palembang. Jadi ini salah satu aspek wisata yang harus lebih ditingkatkan lagi. Baik Pak, terima kasih. Kami mohon maaf bertanya Ibu dengan Ibu siapa dan Tuan siapa? Saya Ibu Hayati, ini Ibu Mariam dari Kuala Lumpur. Dari Kuala Lumpur ya? Malaysia. Baik, sebelumnya saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan saya Alif Alfaras dari Politeknik Negeri Sriwijaya dan rekan saya Zaki Alfarizi. Baik, Ibu dan Puan, kami di sini memohon kesediaannya untuk kami wawancarai perihal Masjid Cengho ini. Untuk pertanyaan yang pertama, dari menurut Ibu dan Puan, apakah segi kebersihan dari Masjid Cengho ini sudah mendukung kenyamanan untuk beribadah di dalam masjid ini? Bersih, tapi bila kita nak solat tadi kipas semua tak ada, on tak on kan? Aircon pun tak on. Penambahbaikan untuk panas. panas.
Kebersihan untuk kapet dari segi mana aturan mukena semua tu bagus. Cuma kenyamanan untuk AC tu ataupun kipasnya tak dipasang, tak di on. Cuma satu lagi, bilik air nampak bersih tapi ada bau hancing sikit. Nampak bersih tapi ada bau sikit. Itu untuk penambahbaikan lah. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari rekan saya. Baik Bu, apa harapan dari Ibu dan Puan ke depannya untuk Masjid Cheng Ho Palembang ini? Saya tengok tak ada, saya cari untuk ambil gambar sebab kami daripada Kuala Lumpur. Ada signage tu Cheng Ho Mosque. Masjid Cheng Ho. Kalau kita pergi kalau negara lain dia akan tulis nampak masjid, besar nampak. Sini nampak memang ada architecture dia memang nampak Chinese look, Cina, tapi tak ada yang tulis Cheng Ho Mosque, Masjid Cheng Ho. Orang sebut Masjid Cheng Ho, tapi saya tercari tanda signboard Cheng Ho. The icon of this mosque is signboard. Tulis nama Masjid Cheng Ho. Jadi kalau contoh di depan kita ambil gambar di sini kan, di sana terteranya Cheng Ho Mosque. Jadi kat sini saya tercari nak mungkin nak badikan, nak tunjuk dekat kawan kat Facebook ke apa yang katakan ini Cheng Ho Mosque. Nak promote. Contoh kami kalau pergi melawat di Melaka, ada masjid Cina macam juga, tapi dia ada tulis situ masjid Cina depan ke apa itu kan. Namanya. Sini tak ada tulis namanya. Ke di mana Atau letak kami tak nama? jumpa. Tak nampak. Jadi kan saya rasa abadikan di sini. Kita di masuk. depan. Jadi kita ambil gambar di sini, kita nampak Masjid Cheng Ho. Untuk penambahbaikan tapi dari segi kebersihan, walaupun dia berusia dah lama tapi kebersihan ni bagus, cuma untuk penambahbaikan itulah. Di dalam tak nyaman. Bukannya mungkin kita tak tahu di mana switch untuk on kipas. Lampu, bukan kipas. Lampu tak ada. Baik, dah terang. Ibu dan Puan, mungkin itu saja bisa kami tanya. Terima kasih atas informasinya. Baik, terima kasih atas waktunya Ibu dan Puan. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dipermudahkan urusan kami semua. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita punya peran penting seperti mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah pada tempatnya, ikut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan, dan mengedukasi masyarakat sekitar. Perubahan kecil bisa memberikan dampak besar jika dilakukan bersama-sama. Hal ini membuktikan bahwa wawasan lingkungan tidak selalu harus dalam bentuk program besar. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, terutama di tempat ibadah, dapat membentuk karakter masyarakat yang lebih peduli terhadap lingkungan. Dari Masjid Cheng Ho, kita belajar bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab bersama. Wawasan lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup manusia. Yuk, mulai dari diri sendiri untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.